rujak, es, kopi. Wow. Kalau biasanya ada biasanya kan kalau udah dekat puncak itu kan ada dua kemungkinan, jalannya semakin terjal atau malah semakin landai, tergantung 3-4 dari ini base camp banyune jalan sing nemen. Oh berarti ngarep iki wis 4 iku nemen. 4 Bukit Jabal tambah nemen. Oh, tambah nemen. Oke, mari kita pakai asumsi karena menurut infonya Mas Bro, ternyata jalur yang paling parah justru etapa terakhir alias dari pos 4 ke Bukit Jabal. Berarti kita kembali pakai asumsi 1 km per jam. Karena tinggal 300 meter. Berarti kurang lebih 20 menit lagi. Ayo Mas Bro, semangat, 20 menit lagi. Kalau ada bonus ya berarti 10-15 menit lagi. Nah, atau mau sedikit berpusing-pusing lagi, ayo kita pakai rumus antara aja, jangan 1 atau 3, pakai 2 km per jam. Berarti berapa? Ya udah, berarti 2 kilo dibagi 300. Piro? Oh, rupanya Mas Bro masih sempat bercanda juga. Tak kira udah sibuk dengan nafas kudanya. Iku mau arek tak apa? Tak apa? Ngonten ah. Tak apa? TikTok ya? TikTok ya? Iya. Ya tak ikut tok. Oh. Jalurnya masih kombinasi antara full nanjak dan juga masih ada sedikit landai. Oh iya, oke, mari kita lanjutin ngobrol soal elevasi dan kaitannya dengan kadar oksigen. Jadi gini, karena penurunan kadar oksigen yang semakin ke atas itu semakin ekstrim. Mungkin kalau kalian mau menganalisa lebih detail bisa bikin grafiknya sendiri. Jika dari garis pantai itu adalah 100% dengan grafik melengkung, maksudnya cekung sampai 2500, yang mana kadar oksigennya tinggal 60%. Berarti dari grafik itu kalian bisa menyimpulkan sendiri seberapa drop stamina di ketinggian tertentu. Nah, ini seperti yang kita lihat tadi, itu pos 4 itu berada di ketinggian 1373 kalau nggak salah ya tadi. Artinya kita sudah mulai berada di negeri di atas awan. Karena memang rata-rata awan itu stay atau parkir di ketinggian kisaran 1250 sampai 1500. Gitu.
Jadi kalau pas awannya pada parkir, kita nggak akan bisa melihat pemandangan kota kecuali puncak-puncak gunung yang tingginya di atas 1500. Nah, balik ke soal stamina. Jadi kalau pakai perumpamaan kita main ke Timika atau ke daerah-daerah yang tingginya sekitar selisihnya 1500 sampai 2000 mdpl, itu stamina kita akan merosot drastis. Ingat ya, maksudnya merosot karena kita berjalan kaki dan naik alias mendaki, bukan jalan kaki nyantai jogging atau jalan-jalan di alun-alun. Ya kalau gitu nggak akan mencolok bedanya. Paling-paling kita cuma sedikit ngerasa capek daripada di kota asal kita. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, sebagaimana kalau tampil rata-rata ya gunung dengan 3000 mdpl, gunung rata-rata di Indonesia yang populer untuk didaki, itu statnya itu kebanyakan sekitar 700, 1000, bahkan ada yang hanya 500 mdpl. Buat pendaki yang sudah berpengalaman itu udah nggak jadi masalah lagi. Mereka karena jam terbangnya sudah tinggi, otomatis aklimatisasinya cepat. Beda dengan pemula atau yang bahkan belum pernah mendaki, yang masih biasa healing jalan-jalan hanya dengan selisih elevasi 500, 1000, itu nggak ngaruh, dalam arti kalian akan cepat capek. Bayangkan kalau kita umpamakan lagi seperti Gunung Arjuna, yang mana daerah Trawas itu pos perizinan dari via Gunung Welirang itu kalau nggak salah ketinggiannya masih 700-an, 700-800. Kemudian dalam satu hari kita bisa mencapai puncak Arjuna yang tingginya 3331. Iya kah? Lupa, wes pokoknya 3000. Dalam tentunya sang pendaki itu bisa menempuh selisih elevasi 2300 dalam satu hari. Itu sudah biasa buat pendaki yang sudah berpengalaman, udah biasa mendaki gunung-gunung tinggi. Buat yang masih pemula nggak ada masalah sebenarnya, tetap bisa sampai kaki tetap masih punya tenaga untuk turun, tapi tidak dengan paru-parunya. Efek yang paling umum itu apa? Jadi bukan masalah kaki, bukan masalah tenaga untuk jalan. Kalaupun ada efeknya kecil banget, bukan berarti bisa mendaki dengan elevasi sekian dalam satu hari lalu nggak kuat jalan. Nggak, tetap pendaki paling pemula pun bisa langsung menyelesaikan Gunung Semeru sesuai jadwal. Pernah saya mengajak junior saya seperti itu dan dia sukses sampai ke puncak, padahal sebelumnya belum pernah mendaki gunung dengan ketinggian 3000-an, yang mana sebelumnya dia hanya mendaki gunung kelas-kelas 1500, 2000, tiba-tiba langsung 3000. Kayak itu ya kayak dhuwur. Tapi lalu efek sebenarnya apa?
Mungkin bisa sambil kalian googling ya, gimana sih rasanya manusia itu yang bernafas dengan kadar oksigen rendah. Nomor satu apa? Pusing, pening, bahkan dalam kondisi tertentu itu bisa mual, muntah-muntah. Nah, berawal dari itu bisa efeknya bisa berantai. Nah, berantainya kemana? Berantainya multiple, banyak, dan ini sebenarnya tidak bisa diremehkan. Pening, pusing, itu saja, itu arti bahwa otak kekurangan oksigen. Otak kalau udah kekurangan oksigen karena terlalu drastis dia naiknya, itu dia akhirnya mengganggu metabolis. Seingat saya gitu ya, kalau secara teoritis itu bisa mengganggu metabolisme, termasuk menurunnya nafsu makan. Nah, ini ada efek lainnya yang bisa jadi berbahaya. Berbahayanya salah satunya jadi halu. Kalau halunya halu tiba-tiba dia ngerasa di depan ada warung, ada kafe, ada Indomaret sih enak. Namanya orang halu karena kurangnya asupan oksigen, itu ya umumnya ya pikirannya kacau. Nah, itulah yang dinamakan hipoksia. Jadi hipoksia itu bukan karena kurangnya kadar oksigen, tapi efek kelanjutan dari berkurangnya kadar oksigen yang diperlukan oleh otak. Tapi ya kita baliklah ke realitas. Yang jelas orang kalau otak udah kurang suplai oksigen, yang jelas ngaco. Nah, kalau ngaconya ringan, hanya sekedar melihat sesuatu yang nggak penting atau bahkan yang indah-indah, masih oke lah. Nah, maksudnya apa sih? Kita kalau udah bicara gangguan pada salah seorang pendaki, itu efeknya yang harus kita pikirkan apa? Teamwork, tim, rombongan pendaki. Karena salah satu kacau itu bisa mengacaukan seluruh anggota tim. Yang mana kita harusnya udah bisa muncak, atau bahkan kita bisa having fun, bisa seneng-seneng, bisa happy, menikmati keindahan alam, jadi rusak gara-gara satu teman yang halu. Ya, nggak terasa kita sambil ngobrol, bau-bau puncak udah deket ini. Dari mulai banyaknya ilalang semacam rumput gajah, karena saya bukan pakar botani jadi nyebutnya rumput besar, alang-alang. Mungkin kalian yang lebih paham bisa komen di bawah. Dan jalurnya sebagaimana khas musim kemarau, jalur deru debu. Yuk naik lagi. Ternyata enak juga mendaki sambil ngobrol, sambil kita membahas sesuatu, yang apalagi sesuatu itu ya tentunya berkait dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi
soal kadar oksigen, apa perubahan elevasi, aklimatisasi, akhirnya bahkan sampai soal halusinasi, hipoksia, banyak kan. Itu semua berkaitan, semua ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Sementara mungkin kita bisa sambil berhitung berapa sih elevasi yang naik seperti ini, berapa sih kemiringannya. Jadi untuk menjadi seorang pendaki atau menjadi penggiat outdoor pada umumnya, tenaga boleh, kaki boleh kuat, tapi otak juga harus tetap jalan. Dalam arti ya seperti hitung-hitungan tadi, kita berhitung kadar oksigen, berhitung stamina. Oke, daripada bertele-tele, ini tak kasih bonus pemandangan dari atas. Itu di kejauhan adalah Kota Malang, tapi enggak terlalu tampak karena ini awan tipis-tipis atau kabut ya, atau bahkan polusi perkotaan. Gimana Mas Bro, jalannya? Itu kenapa jempol ke bawah? Persis Buduk Asu ya, bahkan lebih parah. Yuk kita lanjut yuk. Usahakan nampaknya tetap santuy, pelan-pelan, kasihan pendaki yang ada di belakang kita. Nah itu kita kasih debu, ataupun kalau kita turun juga tetap jangan berlari-lari, itu bahaya. Ingat, orang tua nunggu di rumah, pacar, istri, suami, ani-ani, oh maaf, bukan. Apakah yang kita lihat di depan itu puncak? Ya, mari kita lihat saja. Mapping ya, tanda-tanda ini. Ini Mas Bro 1 ini kalau tak lihat-lihat dia nggak mengalami hipoksia ataupun kaget karena nggak aklimatisasi dulu dengan elevasi, tapi udah keburu halu dulu. Tadi bilang halunya udah ngelihat apa, warung rujak, es, kopi. Wow, yang nafsu nih ya, nafsu. Akhirnya kita udah sampai dulu juga ke puncak. Ini ada pendaki yang baik hati memberi tali. Sebagaimana konten kita terdahulu di Buduk Asu, saya mengingatkan bahwa tali ini bukan tumpuan. Tali ini untuk keseimbangan. Jadi kita naik mendaki berpegang pada tali itu bukan untuk pengganti kaki, tapi sebagai belen. Artinya kalau kita naik dengan tenaga tangan, disitulah sebenarnya cara mendaki kita nggak bener. Oke, kalau bener harusnya gimana? Bisa tak buktikan di sini. Oke, kita buktikan ya. Nah, ini lihat, saya berpegang pada tangan. Oh maaf, berpegang pada kaki ya. Sementara tangan kiri saya memegang
kamera. Kalau cara jalan saya udah bener, dengan posisi tangan yang sama-sama sibuk, itu saya nggak akan kehilangan keseimbangan. Oke, mari kita buktikan ya. Bukan bukti untuk sombong maksudnya. Kita belajar untuk menapak, untuk jalan kaki, untuk mendaki dengan benar. Oke, mari. Nah, ingat, ini kalau udah ada tali berarti jalur pendakiannya ini udah 50, udah terjal, belum sangat terjal. Nah, tali ini fungsinya hanya untuk keseimbangan. Artinya tumpuan jalan, tumpuan beban kita itu tetap pada kaki, jangan dipindah ke tangan. Kenapa kalau dipindah ke tangan? Kalau kita membiasakan seperti itu, percaya satu saat kita akan tergelincir karena keseimbangan kita berubah, lari ke tangan. Oke, lanjut. Puncak tinggal 1 cm lagi. Ya, akhirnya nggak terasa sampailah kita ke puncak Bukit Jabal. Monggo. Nah, benar-benar pemandangannya spektakuler banget. Sayangnya saya bukan tipikal orang yang suka jingkrak-jingkrak, hore-hore. Cukup mengucap alhamdulillah. Yap. Alhamdulillah kita sampai ke Bukit Jabal 1470 mdpl. Surganya surga Bukit Jabal 1470 mdpl. Gak soro, gak ganteng, gak sengsara, gak tampan. Nah, lalu pemandangan apa yang bisa kita lihat dari sini? Oke, tak jelaskan dari mana ya. Oke, dari arah timur, ke arah timur saja. Ini harusnya kita di ujung timur bisa melihat Gunung Semeru, tapi sayangnya ya karena cuaca. Sisi utara itu adalah Gunung Arjuna dengan puncak kecil yang ada di tengah, persis di sisi kirinya itu adalah Gunung Kembar 1. Kemudian di sebelahnya lagi tapi nyaris nggak terlihat itu Gunung Kembar 2. Jadi ada memang ada beneran Gunung Kembar ya. Kemudian yang paling kiri itu yang mungkin bisa kalian lihat sedikit berasap, itu asap belerang, itu adalah Gunung Welirang. Kemudian yang ini adalah Gunung Panderman. Kemudian di kejauhan banyak puncak-puncak kecil, itu adalah pegunungan Anjasmara. Kemudian di lereng Arjuna bawah ini adalah Kota Batu dan Kota Malang. Oke. Mas Bro, mau mandi kah? Sayangnya ini cuacanya nggak terlalu cerah ya. Ini kalau kita lihat ke sisi barat, itu sedikit berawan.
banyak awan yang parkir stay di lereng Butak. Ini ada tulisan sunrise view, dilarang mendirikan camp di area ini. Jadi ngecampnya di mana? Nah ini kita cari infonya. Yang jelas memang di sini bukan tempat yang bagus untuk mendirikan camp, karena tempatnya terlalu terbuka, maaf. Hanya dengan 1-2 pohon. Apa artinya? Resiko angin atau tersambar petir itu lebih besar. Jadi tak sarankan untuk kalian yang kesini ngecampnya sedikit di atas. Nah itu di sana lebih teduh, lebih banyak pohon, tapi masih aman daripada di tempat yang lebih terbuka seperti ini. Pesan sponsor, bawa turun sampahmu. Oke, untuk sementara ini yang tak review mulai dari pemandangannya, camp areanya. Oh ya, ini yang belum tak review. Fasilitas yang sangat penting buat kita. Nah, di Bukit Jabal ada sumber air. Ya, walaupun sumbernya kecil banget, tapi mau seberapa kecil pun ini udah sangat berharga. Daripada kalian capek-capek bawa air dari bawah, entah 5 entah 10, mending nandon, maksudnya nampung air dari sini. Dan dengan berkurangnya 5 atau 10 liter dari bawah itu sangat meringankan beban logistik kita untuk mencapai puncak ini. Jadi setelah kita sampai di area yang dinamakan puncak Bukit Jabal, itu sebenarnya bukan puncak, kita masih bisa naik lagi itu sampai ke atas, yang jelasnya lebih cocok untuk bikin camp atau buka tenda. Enggak mas. Di sini areanya lebih rimbun ya, lebih enak untuk bikin camp, karena selain lebih teduh juga lebih aman dari aliran angin, juga lebih aman dari sambaran petir atau